Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang diberkahi ini kita dikumpulkan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan dari sebagian dari ilmu agama Allah yang disampaikan oleh khatib dalam mimbar Jumat yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersemangat dalam menyebarkan ilmu agama di tengah para sahabat, sehingga warisan ilmu tersebut kita bisa rasakan pada hari yang diberkahi ini. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan beberapa ayat dari surah Qaf seputar sakaratul maut, kemudian dari kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti tatkala seorang hamba telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke padang mahsyar. Diterangkan dalam surah Qaf ayat ke-19 sampai di ayat ke-22 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Terjemahan dari mana ayat wa ja'at sakratul maut bil haqq, dan telah datang kematian dengan penuh kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid, itu merupakan perkara yang senantiasa kamu lari darinya. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id, dan tatkala telah ditiup trompet sangkakala, dzalika yaumul wa'id, itu merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid, dan setiap jiwa akan datang bersamanya sa'iq wa shahid. Akan diterangkan dari penafsiran sa'iq wa shahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kata Allah, pasti kamu telah lalai dari perkara ini. Fakashafna 'anka ghita'ak, kemudian kami singkap dari penutup tersebut. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pada hari ini pandanganmu sangatlah tajam. Diterangkan dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan ini dari berbagai macam pelajaran-pelajaran. Di ayat yang telah kita bacakan di pertama kali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dan sungguh telah datang sakratul maut. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dan telah datang sakrat al maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Sakarat maut, sakarat al-maut maksudnya di sini adalah kepedihan di atas kepedihan, dari kepedihan sebelum seorang mendapatkan yang namanya kematian. Adapun kalimat al-haq maknanya adalah kematian itu sendiri, karena kematian dia merupakan perkara yang pasti akan datang, yang kita akan jumpai. Dan sebagian ulama ada mengatakan kata al-haq di situ berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Itu merupakan perkara yang senantiasa kamu lari darinya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala ajak bicara hambanya. Ada yang mengatakan ayat ini kembali kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau belum mendapatkan dari wahyu Allah, diingatkan oleh Allah akan nikmat tersebut. Dan sebagian ulama dia mengatakan ayat ini adalah khitab Allah. Allah ajak bicara kepada orang-orang yang kafir, yang berdosa. Dan sebagian lagi yang lainnya dia mengatakan ayat ini diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia, diingatkan akan yang namanya kematian. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang lainnya, banyak dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana dari sakaratul maut tersebut dan kematian tersebut yang datang kepada manusia, ya, yang hendaknya kita persiapkan diri kita dari amalan-amalan soleh sebelum sakaratul maut itu datang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merasakan yang namanya sakaratul maut. Diterangkan dalam hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ada kepedihan di atas kepedihan. Dan diterangkan dalam riwayat yang lainnya dari hadis Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau melihat ayahnya di sakaratul maut, maka beliau berkata, wa karba abata, betapa pedihnya atau payahnya ayahku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada kepedihan, tidak ada kepayahan atas ayahmu setelah hari ini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, karena setelah itu adalah kebahagiaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberuntungan dan kemenangan untuk beliau dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia, beliau melewati yang namanya sakaratul maut. Dan ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana kisah-kisah orang-orang yang mengalami sakaratul maut, dari orang-orang yang beriman dan dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita persiapkan diri kita sebelum datangnya sakaratul maut tersebut. Digambarkan oleh para ulama, dari para sahabat misalnya, dari gambaran sakaratul maut itu. Di antara mereka ada yang berkata, sakaratul maut itu dia diibaratkan bagaikan ranting yang ada dalam diri seorang, dan dia penuh duri dan akan ditarik oleh malakul maut pada hari saat sakaratul maut itu datang. Kemudian sebagian as-salaf yang lainnya menggambarkan sakaratul maut itu dia bagaikan seperti tebasan pedang yang menebas dari leher seorang hamba. Bahkan dia lebih dahsyat daripada itu. Yang jelas ini dari sebagian penggambaran-penggambaran dari para salaf tentang sakaratul maut yang menimpa seorang hamba. Maka dikatakan tadi di ayatnya, wajaat sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Demikianlah dari keadaan manusia di sakaratul maut, di mana mereka senantiasa lari darinya, menghindar darinya. Padahal dia akan mendapati sakaratul maut tersebut, dia tidak akan bisa berlari dari kematian. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan datang menyebut kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di langit dan di bumi ini, maka dia pasti akan fana, akan binasa, akan sirna, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tinggallah wajah Rabbmu yang Maha mempunyai kemuliaan lagi Maha mempunyai kejayaan. Maka ini dari sebagian ayat-ayat yang menjelaskan tentang sakaratul maut dan kematian dalam Al-Qur'anul Karim.
yang tentunya kita semua pasti sudah mengetahuinya. Kita lihat setiap harinya, pada setiap malamnya ada orang-orang yang telah meninggal, tapi jarang di antara kita yang mengambil pelajaran. Sudah cukupkah bekal kita sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita? Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah trompet, dan itulah merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah. Ini penggambaran akan kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, di mana bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan trompet dari malaikat. Ya, dan trompet itu ditiup oleh Allah, diperintah oleh Allah kepada para malaikat atau kepada malaikat yang akan meniupnya, itu dengan peniupan 2 kali. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah trompet, kata Allah, maka tersungkurlah, matilah seluruh yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiuplah trompet yang kedua, maka seketika itu pun juga mereka bangkit dalam keadaan melihat, memandang yang namanya hari kiamat. Dan sebagian ulama ada mengatakan trompet ditiup 3 kali. Diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Ada yang namanya tiupan yang mengagetkan seluruh yang ada di langit dan di bumi. Dan tatkala ditiup trompet itu, maka kagetlah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian ada tiupan yang kedua, itu tiupan kebinasaan untuk alam semesta ini. Dan tiupan yang ketiga, menurut pendapat ini, itu tiupan tatkala seorang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada mahsyar. Yang jelas dikatakan di ayat tadi, wa nufikha fis sur, itu merupakan tiupan yang terakhir. Dzalika yaumul wa'id, itu merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dijanjikan untuk orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan siksaan dari api neraka, waliyadzubillah. Yang jelas hari kiamat dia merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kiamat dia punya banyak nama-nama, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara namanya adalah Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang dia dikatakan dengan Al-Waqi'ah, hari yang pasti akan terjadi. Dan kadang dia dikatakan At-Taghabun, hari kerugian. Dan kadang dia dikatakan dengan Yaumul Fasl, hari perpisahan. Karena ketika itu akan dipisah antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Akan dipisah antara seorang dengan istrinya, akan dipisah antara seorang dengan keluarganya. Tiap-tiap orang pada hari itu mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Kemudian juga dia dikatakan dengan Al-Haqqah, hari yang pasti akan terjadi. Dan kadang dia dikatakan dengan Yaumul Qiyamah, hari kiamat yang akan tegak manusia padanya. Kemudian juga dia dikatakan dengan An-Naba'ul Azim, berita yang besar, berita yang sangat besar, yang sangat agung. Itulah hari kiamat. Dan kadang dia dikatakan dengan Al-Haqq, dzalikal yaumul haqq, itu merupakan hari yang benar, hari yang pasti akan terjadi. Dan juga dia dikatakan dengan At-Tamatul Kubra, keguncangan, musibah yang sangat besar. Dan kadang dikatakan dengan As-Sakha. Ini dari sebagian dari nama-nama hari kiamat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kadang dia dikatakan dengan Liyaumin Azim, untuk hari yang agung. Dan kadang juga dikatakan dengan Yauma Tublas Sarair, hari ditampakkannya rahasia-rahasia pada hari itu. Dan juga Yaumul Qiyamah kadang dikatakan dengan Al-Ghasyiyah, yaitu hari yang melingkup. Kadang dikatakan dengan Al-Qari'ah, keguncangan. Dan kadang dia dikatakan dengan Al-Zalzalah, yaitu hari ketika bumi itu, alam semesta ini bergoncang dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya dari sebagian dari penamaan hari kiamat.
Dan di ayat yang telah kita bacakan ini dia dikatakan zalikal yaumul wa'id. Itu merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah manusia, setiap jiwa itu bersamanya ada sa'iq dan syahid. Sebagian ulama yang mengatakan dia ini adalah dua malaikat yang menyertai manusia itu. Sebagaimana kita di dunia ini ada malaikat yang menyertai kita, yang mengawasi kita, yang senantiasa menulis amalan baik dan amalan jelek kita di kanan dan di kiri kita. Maka pada hari kiamat nanti malaikat tersebut akan datang juga bersama kita. Kemudian ada yang mengatakan sa'iqun wa syahid, dia merupakan malaikat dan diri hamba itu sendiri. Ada yang mengatakan juga dia merupakan malaikat dan amalan hamba itu sendiri. Dan juga ada yang mengatakan dia merupakan syaitan yang merupakan korinnya seseorang. Karena tiap dari kita itu ada korin yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menggoda manusia siapapun dia. Sampai Nabi SAW punya korin, akan tapi dari korin Nabi SAW itu telah berislam dan tidaklah dia perintah kecuali pada perkara yang baik saja. Maka dikatakan tadi waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah, sungguh pasti dan pasti kamu telah lalai dari perkara ini. Kita di dunia kebanyakan dari kita lalai akan yang namanya kematian, lalai akan yang namanya alam kubur, lalai yang namanya negeri akhirat. Ini kebanyakan dari kita, kecuali dari siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ilmu, dikehendaki oleh Allah dituju ke jalan yang lurus. Tapi kebanyakan manusia mereka lalai dari perkara ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Maka Allah katakan pada hari kiamat nanti, sungguh pasti dan pasti kamu telah lalai dari perkara ini. Ya. Di sini kata para ulama, mungkin ayat ini dia tertuju kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin dia tertuju kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Dan kadang mungkin dia tertuju kepada setiap dari manusia. Seluruhnya kebanyakan dari mereka lalai akan kematian, alam kubur dan negeri akhirat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Maka kami buka penutup tersebut kata Allah. Maka pada hari ini pandanganmu sangatlah tajam. Di sini pandangan dengan dua penafsiran dikatakan oleh para ulama. Mungkin dia mata hati dan mungkin kembali kepada pandangan mata. Karena pada hari itu seorang akan melihat dengan jelas akan yang namanya hari kiamat tersebut. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melihat awalnya, namun setelah itu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka buta di dunia ini dari ilmu agama. Maka di hari kiamat nanti mereka juga buta akan hari kiamat tersebut dan mereka akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka dengan dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mungkin dari sebagian dari pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya menambah dari keimanan kita kepada negeri akhirat, persiapan-persiapan yang hendaknya kita persiapkan sebelum datangnya sakaratul maut, alam kubur dan negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomahan dan kemudahan dalam beramalnya, dalam beramal dalam agama ini, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari beberapa pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Pelajaran yang pertama dari ayat ini diterangkan kepada kita dari penetapan adanya kepedihan sebelum kematian yang dikatakan dari sakaratul maut. Pelajaran yang kedua diterangkan juga kepada kita bahwasanya kematian itu merupakan perkara yang benar akan terjadi yang kita akan hadapi. Pelajaran yang berikutnya diterangkan kepada kita dari keadaan manusia tatkala mereka berada di sakaratul maut, di kematian itu. Dan juga diterangkan kepada kita dari ayat ini juga yang telah kita bacakan, terdapat padanya bahwasanya setiap dari umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Dan juga padanya ada penetapan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan adanya tiupan sangkakala pada hari kiamat, tiupan trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita keimanan akan adanya malaikat, tugas-tugas mereka, dan padanya juga ada penetapan akan hari kiamat, penetapan akan sifat dari hari kiamat tersebut. Dan juga diterangkan kepada kita dari ayat ini juga diterangkan kepada kita kondisi jiwa yang datang pada hari kiamat, didampingi oleh para malaikat, didampingi oleh korinnya dan amalannya. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita kelalaian manusia di hari-hari kehidupan di dunia ini. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, sungguh kamu telah lalai dari perkara ini. Dan juga padanya ada perhatian Allah kepada hambanya, karena setiap dari kita Allah utus para malaikat yang menjaga, yang mengawasi dari amalan yang kita perbuat. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari sebab-sebab kelalaian pada hari kiamat. Ya, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia, hal-hal yang melalaikan kita, hendaknya kita senantiasa berhati-hati darinya. Dan juga padanya ada keluasan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengetahui segala sesuatu. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari kedetailan manusia dalam melihat amalannya pada hari kiamat nanti. Karena dikatakan tadi fabasaruka al-yauma hadid, maka pada hari itu pandanganmu sangatlah tajam melihat bagaimana timbangan amalan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam agama ini, dalam beramal, dalam berilmu, dalam beramal, dan dalam menyampaikan agama ini dan bersabar di atasnya. Dan ingatlah ada bekal-bekal yang hendaknya kita siapkan sebelum sakaratul maut, sebelum alam kubur, sebelum datangnya hari kiamat. Seorang hendaknya dipersiapkan dengan bekal. Ada bekal yang namanya ketakwaan, ada bekal yang namanya ilmu agama, ada bekal yang namanya tauhid, keislaman, ada bekal yang namanya keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada bekal yang namanya dia ilmu akan la ilaha illallah. Karena kata Nabi dalam hadisnya, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dimasukkan dalam surga. Dan diterangkan di hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dan dia ilmui akan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Ada bekal-bekal yang kita persiapkan dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Siapa Rabb kita, apa agama kita, dan siapa Nabi kita. Ini dari 3 ilmu yang hendaknya kita pelajari di muka bumi ini guna persiapan menyongsong alam kubur. Ada bekal pada hari kiamat nanti. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa yang kita ibadahi di muka bumi ini, tentang bagaimana ibadah kita dan bagaimana kita menjawab dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bekal-bekal yang harusnya kita pelajari, kita amalkan, dan kita sampaikan kepada masyarakat, kepada manusia, dan bersabar di atasnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita istiqomahan
husnul khatimah, dan kebaikan-kebaikan di dunia ini, di alam barzakh dan di akhirat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha jillaha wa awalaha wa akhiraha wa laniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wa sa'ira bilal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.